Jadi bukan kita menyalahkan ya. Mungkin kalau bagi beberapa wong itu tidak salah, tapi bagi aku itu sangat-sangat tidak baca lah, sangat-sangat tabu. Jadi pernah kita mejet salah satu konsumen yang mengalami disorientasi seksual. Asik gitu ya. Apa dia itu atau nyimpang, seks nyimpang. Nah di situ kita pernah ketemu konsumen yang cak itu yang maaf ngomong kasarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton setia Netra Mandiri Official, hari ini kita sudah kedatangan tamu cowok-cowok ganteng. Asik. Asik. Ini ganteng-ganteng wayo ini. Iya, jadi bagaimana kita ketahui Yayasan Netra Mandiri ini punya layanan pijat urut tunanetra namanya Jempol Mobile. Nah, hari ini kita kedatangan tamu, bintang tamu kita ini para terapis Jempol Mobile. Nah, kemarin kita perkenalkan dulu bintang tamu kita ini. Mulai dari sebelah aku ini, siapa namanya ini? Nama aku nih Muhammad Arif Permata. Arif, wah, besar, tinggi, belaga, iya. Hitam putih. Enggak tahu. Iya, tapi masih gelap tua. Iya, selanjutnya di tengah. Oh, ini apa ini? Aku Iya, beliau. Oke. Token kita ini. Token apa? Token enggak, Jon. Nah, kalau aku nih namanya caknya asli dari Palembang aku nih. Bukan dari mana-mana, pokoknya Palembang Tulen ini. Nama kita Ki Agus Muhammad Abu Bakar. Nah, Kiai, Ki Agus. cak itulah kurang lebih kan konon kabarnya tuh mah itu. Penasehat Rajo. Rajo ini tak kalah ini. Siapa aja? Nama aku nih Andrea Agassi. Andrea Tapi bukan Agassi. Andrea Agassi main tenis. Andrea Agassi tukang PJ. Masuk. Iya. Enggak pas kena cemes mulai tenis. Iya, jadi gelap Nah, nih. mungkin kurang lebih karena itulah. Nah, jadi kita hari ini nak berbincang tentang seputar kehidupan terapis atau kalau bahasa kita ini tukang pijit. Nah, ada nih ya. Bahasa lama. Siapa tukang pijit. ceritanya mereka di tukang pijit Jika suka mau jengkat, mau jika tong lama tuh ngurut. Nah, Ekor. Apa gitu ya? Iya. Nah, ini kita mulai dari ini dulu nih, dari sebelah sana dulu nih. Dari Andre ya. Nah. Agassi ya. Iya. Iya, Agassi ini pijit nih sejak kapan? Kalau mulai turun ke lapangan sebagai terapis pijit itu mungkin kurang lebih 7 tahun yang lalu lah ya. Ketika tahun 2015 lah kurang lebihnya. Itu ketika mulai kita kuliah ya langsung lah sambil yang kita pijit. Tuh. 7 tahun yang lalu. 7 Anak tahun yang berapa? lalu. Anak berapa sekarang? Belum. Baru mamanya baru. Baru mamanya. 7 tahun yang lalu lama nih itu. Iya. Kalau 7 tahun lagi sekarang lah beranak. namanya imamahnya. Kalau Jempol Palembang tuh dari masa beranjak bujang. Buguyur kerasa sih. Iya, beranjak bujang. Mulai belajar pijit, sekarang beranjak tua. Itu Nah, berapa nih ya nomornya tuh? Lah tuh. beranjak baru kan tua. Masih muda ya, belum 25 ini. Belum. Masih muda. Masih muda beliau. Masih muda beliau. Nah, terus yang di tengah ini Kalau aku ini iya. lumayan lah ya, lama-lama melintang lah sama kata wong tuh. Jadi mulai terjun pijat itu Lama kan asam garam ya. yo kurang lebih itulah. Dari tahun 2004. Nah, 2004. Sekarang Jadi, 2000. awal ceritanya itu kan 2002 kita ke Jawa, merantau ceritanya nih. Oh, mantap. Jadi ngambil ilmunya tuh ke sana. Mm-mm. Saking ke benafsunya nak mijit nih kan. Nah itu. Jadi 2002 Tapo cek gunung. 2002 2004 langsung terjun kita setelah selesai belajar itu. Berarti 2 tahun. 2 tahun kita belajar. Kalau Andre ini berapa lama belajar? Jadi dulu sambilan merantau ke Jawa juga ya, merantau ke Jawa juga. Nah, dari SMA itu cuma sekedar bisa dikatakan pelajaran ekstrakurikuler lah ya. Atau kalau di SMA itu ada namanya program khusus keterampilan
yang kebetulan kita juga belajar terapis pijat. Oh, jadi memang keterampilan yang dibekali waktu sekolah. Waktu sekolah. Gitu. Nah, terus ini di Arif, Iya, cak mana tuh? Arif nih sejak kapan menjadi berapa lama terjun di dunia perpicetan ini? Kalau terjun nyanyian itu sekitar dari 2014, berarti sekitar 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu. Nah, soalnya gitu 2012 itu baru sekolah Baru sekolah tamat. mijit. Sekolah Oh, mijit, sekolah PJ. iya. Dari alumni Sekolah Tinggi Ilmu PJ. Iya, STKIP. Jadi gelarnya SIP kalau ini. Yo. Sarjana Ilmu PJ. Memang bersertifikat. Jadi kawan-kawan ini telah tersertifikasi sebagai seorang sarjana Ilmu PJ. Ndak pacak pulau nalar masing-masing. Iya. Dia laju salah urat nah bahayo. Iya, iya. Jadi kalau pijit kita ini pijit apa sebenarnya? Apa dia beda pijit kita yang ada di jempol mobile ini dengan pijit-pijit yang ada di masyarakat saat ini? Nah, aku dulu nyawab nih. Yang seni Lanjut. Biasanya wong tua Lapangan melintang, Iya. melintang. Jadi pijit kita ini ialah pijit yang tadi sudah kita sebut ke yang berado sertifikat, tidak ada basing-basing. Kalaupun basing-basing kagak salah urat, laju kita pulak kena salah ke. Nah, ke dalmaknya kan. Niat tadi itu nak nyumbuk wong, malah kena marahi wong. Nah, jadi mijit kita ini ialah beda dengan mijit yang ada di sano-sano itu, yang di kata wong tuh pijit kampung itu nah. Oh, di luar. Beda sangat jauh, mungkin 180 derajat. Nah, kurang Oh, lebihnya jauh. itu dah Nggak sampai Mm-mm. jebus kali. Iya. Jadi kita ini mijit itu nyala ada mijit bisa nyembuh ke keselewu. Terapi kan, di terapi. Memang sih kalau sekali pijit tuh tidak mungkin lah langsung bisa sembuh, Cak. Ada iklan-iklan yang di TV itu kan. Tidak baca kita mah itu. Ada prosesnya lah galau-galaunya tuh kan. Nah, yang keduanya kita mijit jelas hilang kemasuk angin, nyembuh ke wong pegel-pegel dengan secara struktur jong tuh. Jadi tidak do masing-masing, misalnya nak mulai dari mana dulu mijitnya, dari sini dulu, tidak ada masing-masing. Nah, itu. Jadi beda. Kalau mijit kampung itu setahu aku dia itu lebih banyak ngosok wajah dia tuh. Ngurut. Nah, Ngurut ya. ngogut. Wajah kita nih ngogut, ngosok. Jadi kalau ngosok itu dia cuman anget di permukaan baik, tidak ada sampai ke dalam-dalamnya. Kalau ini sampai ke dalam. Nah, kalau ini sampai ke meresap ke tulang-tulang dalam sumsum sana. Ini dengan penjelasan. Iyo. Itulah kurang lebih kalau menurut aku. Dan kalau menurut kawan-kawan kita nih, cak mano? Nah, Coba dari kalau menurut aku, bukan menurut, memang kenyataannya sangat beda dengan pijitan di luar sana. Soalnya kalau jadi pijit ini ada bahasanya masase. Jadi masase tunanetra ini memang pada dasarnya dari kedokteran timur. Pada saat itu memang benar-benar kaum bangsawan dan kaum raja-raja yang memakai pijit tunanetra ini. Jadi sedikit aku jelas ke untuk ngapo kaum bangsawan sama raja-raja memakai masase pijat urut tunanetra ini. Jadi dia tuh sebenarnya kalau dari sejarahnya ada dua abdi mereka tuh. Jadi ada yang benar-benar tunanetra, terus ada yang ditunanetrakan atau dibutakan kalau bahasa sejarah. Galak pula om itu. dicocok Nah, nggak tahu lah aku cak mana. Nah, jadi itulah. saking nyari tukang pijit umut tuh. Nah, Nah, itulah galak tuh, karena Bro. dengan alasannya demi menjaga keasusilaan, terus indra peraba tunanetra itu memang beda. Jadi kalau dengan di Buto ke kalau zaman dulu itu lebih muncul sentuhan Yo, khasnya itu ya. Jadi dia lebih merasa ke ya. Itu. Jadi sebenarnya kalau kita teori-teori sudah banyak di buku itu untuk bacaan refleksi, mungkin belajar untuk sport massage, ada bahasa di pijit kita tuh. Tapi dia tidak baca ini, kalau feelingnya tidak bermain, tidak akan tembus ke urat dalam itu. Nah itu. Panasnya sampai ke dalam. Nah, Jadi itu. awak tadi ya. Walaupun dia Iya, tepat, iya, iya. titiknya misalnya di telapak kaki sudah tepat, di bacaan itu sudah tepat. Ketika nekannya itu memang harus pakai sentuhan yang
Lah pokoknya itu Wow. yang Yo. tempatnya. Kalau aku boleh nambah ke Boleh. lanjut. mata kita tuh boleh buta tapi tangan kita pacak nyengok. Nah, itu kurang itu. lebihnya. Iya. Jadi panjangnya cerita penjelasan dari Arif. Jadi Arif ini kan guru pijat juga ya. Jadi Alhamdulillah. yang melahirkan terapis-terapis baru ya di Iya. ngasih tunjuk pembekalan lah bahasanya. Sementara ini masih dipercaya untuk berbagi ilmu, Jadi bukan guru. memang ada ilmunya, belajar nian mulai dari gerakan, anatomi gitu sampai dengan struktur segala macam sampai ke dalam itu ya, sampai ke jeroannya itu. Nah, Pokoknya dipelajari kalau lah. Wah, belajar kalau. Tak kata Iya, sikap pun yang Tahu tertinggal. menurut ini kawan kita sih. Andre, cuman Andre, ini pencitraan kita nih apa dia yang menurut Andre Iya, caknya diam-diam kalau punya apa ya, cita rasa tersendiri lah Nah. bagi penikmat pijit tunanetra ini. Nah, jadi mungkin yang jadi pembeda itu ya selain apa yang disebut oleh Bakar sama Arif tadi, itu tadi ya. Jadi memang kita benar-benar mempelajari struktural dari otot-otot tadi. Yang mana yang otot, yang mana yang urat, gitu kan. Yang mana yang tulang, nah itu dipelajari, gitu kan. Benar-benar diresapi karena itu tadi ya. Itu. Jadi karena dikarenakan tunanetra ini kan kita sudah kehilangan indera penglihatan, yang artinya membuat kita jadi fokus di situ. Nah, jadi kita tahu yang mana yang namanya urat, otot dan sebagainya itu. Nah, makanya itu mungkin yang jadi pembedanya. Jadi kalau itu khusus otot-otot ya, masuk angin, refleksi ya. Kalau pijit patah mata itu. Itu ke tulang. Jadi dia beda-beda dia. Baca juga pada kalau patah mata. Kalau patah mau mata untuk saudara ini mungkin belum kita sampai ke sana. Mata kebaca ya? betul. Mata kebaca. Mata kebaca. Karena memang Apalagi khusus kalau patah mata. Apalagi patah hati, menakutkan baca, menurut patah hati baca. Itu. Cuma lah tidak percaya kan? Iya. Sampai promosi saya itu kan. Nah, selanjutnya nih kita tanya tadi kan beda pijit kita ya. Nah sekarang cak mana sih supaya kawan-kawan nih bisa punya ilmu? Pacak diomongkan kan kawan-kawan nih sebagai tenaga ahli lah ya. Kalau misalnya ini kalau sekolah ini udah sebut dokter lah istilahnya kan. Itu kawan-kawan ini dokter juga sebenarnya kan. Iya, ini kita punya bengkel nih, bengkel murah kan. Dokter khusus. Bengkel khusus. Nah kira-kira kawan-kawan ini dulu belajarnya di mana dan berapa lama dulu belajarnya untuk dapat kesaktian yang pecah ini nih kan? Coba siapa dulu nak cerita? Senior dulu merasa. Senior. Tidak boleh kita ini dulu ke Iya. Ya tadi yang sudah kita mungkin di pucuk tadi ya. Jadi kita belajar pijat ini jauh-jauh, ya lumayan jauh lah ke seberang sana kan, seberang lautan sana itu. Jadi tepatnya di Jawa sana, Jawa Tengah. Kita belajar selama kurang lebih 2 tahun. Tapi meskipun cuma 2 tahun, ilmu yang didapat dirasa ya sudah cukup. Karena ya sudah pacak kita kembang sudah pacak kita rasa kemanfaatnya, sudah banyak uang yang berpijit juga dengan kita. Nah, itu kan banyak langganan nih. Antri kalau nak pijit sama Mbak Bakar. Oke. iyalah itu kan Jadi toke sekarang. toke pijat turun. Jadi ya dulu berarti belajarnya sampai ke jauh nih ya. Iya sampai jauh sana. Ngapa nak jauh nih enggak? Katik aku di sini enggak? Waktu itu 2002 memang ada di Palembang, cuman sedikit. Kita alami ya, istilahnya itu nak berguru. Yo masih lebih tinggi lagi. masih ada, cuman belum terlalu bagus. Mana ayo kurang lebih itu ya. Jadi kita untuk lebih biar dapat lagi sentuhannya tuh. Jadi kita ke sana. Jadi biar bertapo di gunung. Kita mau bisa jadilah nak tapo di gunung di mana itu yang penting kan kita dapat ilmunya dan pacak kita kembang ke Makanya kemanapun ilmu ya kita harus cari. Itu. Iya. Kalau Arif dari mana? Kalau aku dulu 2012. Nah, kalau 2012 nih di Palembang nih sudah cukup maju ya. Oh, jadi dulu mungkin generasi awal. Jadi Ini Kak Bakar tuh sudah ke Palembang, ada adiknya. Betul. Jadi aku dulu belajar di salah satu sekolah di Palembang. Itu setahun setengah. Kebenaran gurunya juga ngambil ilmunya dari Jawa. Nah, jadi berhubung aku ada di sinilah, caknya lengkap juga. Ya sudah di sinilah baik. Malah melintangnya masih di Sumatera Selatan ini lah.
Oh itu, jadi memang sudah dapat ilmu juga wes dari, Iya. dari jauh tidak salah langsung ya. Terus ini Andre cuman dulu belajarnya? Tidak di Nah. Palembang ya? Tidak. Jadi kalau aku dulu dikarenakan sambil ngejar pendidikan formal juga. Jadi sambil ngejar pendidikan formal, memang kemarin dasarnya sempat belajar walaupun dikit di Palembang itu. Tidak lama, terus ketika tamat SMP langsung merantau ke Jawa Barat waktu itu. Merantau ke daerah Cimahi. Nah, yang mana disitulah sambil SMA, sambil ngejar pendidikan formal, di situ juga mengajarkan program khususnya di kejuruan Pasas, Masas ini atau ilmu pijat ini. Jadi sambil di situ, ya sambil inilah. Jadi ibarat kata itu tuh sambil menyelam minum kopi, bukan minum banyu. Kalau minum banyu kubung. Iya. Masuk kopi, Pakai susu dah. pakai susu. Iya. Jadi sambil menyelam minum kopi ya. Iya. Nah, itu. Jadi kalau belajar ke praktik itu butuh berapa lama sih sebenarnya kalau secara ini kalau paling cepat lah gitu ini kalau misalnya tunanetra ya belajar gitu. Dari awal ilmunya belajar pijit dari awal itu sampai dia turun berapa lama lah perlu waktu turun pijit? Kalau dari praktek, be apa galau-galau dengan teori? Yo dari teorinya sih, sampai dia bisa turun dewek Profesional. jadi profesional atau ahli itu. Oh, itu. Ya itulah tadi mungkin tergantung dari tempat kita ngambilnya ya. Tapi kalau menurut aku pribadi, pijit itu sudah bisa kita lakukan, sudah kita bisa mandiri. Dapat cak nangani wong, bukan nangani nak munu ya. Pijit wong, musa itu kan. Itu mungkin 6 bulan sudah bisa. Sudah bisa untuk mandiri sudah. Tapi tergantung uangnya juga ya. Tergantung dari uangnya masing-masing juga. Tapi kurasa 6 bulan itu sudah lumayan cukup lah. Tapi seiring waktu jam terbang juga ya. Mm-mm. Itu yang Iya. buat pengalaman itu ya. Ya pengalaman Jadi juga. makin tua makin jadi gitu ya. Nah, Iya. betul. Iya. Yang penting intinya galak belajar. Terus kalau misalnya Cak, sekarang ini kan kita ini kan berapa tahun nih dari 2019 ya kita itu kan mengalami pandemi ya. Kalau untuk kondisi-kondisi mungkin ya beda lah mungkin dari sebelum pandemi ya, pas pandemi kemarin kan. Nah ini kan mungkin udah mulai masuk pasca pandemi. Cak mana itu kira-kira perkembangannya yang kawan-kawan rasa tuh? Andre cak mana kira-kira? Jadi ketika pandemi, nah ini yang jadi permasalahan karena kan kita ini pijit itu kan saling bersentuhan fisik antar fisik, ya enggak? Saling bersentuhan. Yang jadi masalahnya pandemi tidak boleh sentuhan, berdekatan tidak boleh. Nah itu yang membuat ya bisa dikatakan apa ya, macet lah, bisa Nah, dikatakan. apa ini apa namanya misalnya terobosan baru kawan-kawan pijit spiritual misalnya kan dari jauh Kalau sembuh ya kan kalau aku pribadi sih caknya belum, karena siapa tahu ya aku mungkin karena Pakai daya magis. saya magis gitu. jadi magis Jadi apa mungkin karena ilmu kita mungkin masih ya dasar lah. Jadi kita kalau aku pribadi sih belum meyakini ya itu bahwa karena memang kali namanya masa satu pijit ini kita harus sentuhan langsung itu itu. Jadi ya itu tadi dikarenakan pandemi ya agak sedikit macet dan agak sedikit stop lah itu agak menurun ya agak menurun. so, kalau ada cuman kalau ini yang selama ini dijalani kira-kira Kalau pas pandemi kemarin ya itulah sama drop. Nah, jadi dropnya dropshipper itu lain mas. Jadi ceritanya tuh sebelum pandemi itu lagi enak-enaknya Mian, enak-enaknya dapat pasien kan, konsumen sih kalau sekarang bahasanya dapat konsumen itu. Tiba-tiba datanglah pandemi ya. Nah pas pandemi itu ngejut turunnya kan, biasa kita sehari itu 3 bisa dapat kan 2. Nah tiba-tiba nak ngejar ke siko lagi saro sekarang. tak sedih aja Nggak tahu kalau Iya. yang senior ini cak mana kira-kira? Kalau aku sih ya cuma nambah ke baik lah dari apa yang disebutkan Andre sama Arif tadi. Sama baik dampak yang dirasa ke tuh. Tidak jauh beda lah. Apalagi kan pas waktu pandemi itu kita tak katik bantuan kan dari mana-mana. Adalah sih
dari beberapa pihak swasta kadang-kadang ngasih bantuan sembako untuk nutup kekurangan kita kan. Untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup. Tapi kalau dari pemerintah ya belum ada itu kan. Belum ada. Dari pihak-pihak swasta lah yang ada tuh. Dikit-dikit kan. Tapi kan ini sudah mulai ini ya, kita sudah mulai lepas lah bisa diomongkan dari pandemi. Nah kira-kira untuk sekarang ini, untuk dari sisi penghasilan, sudah ada belum kira peningkatan ya? Kalau penghasilannya untuk sekarang ini karena dia masa pemulihan, jadi belum begitu terasonian. Iya, masih standar-standar. Memang secara umum terpengaruh dampak pandemi ini baru Iya. mulai tidak bangkit ya. Istilahnya kalau berpikir tuh mendak parah-parahnya kayak gitu dulu BJ. Itu mikir ke maju dulu. Kalau bahasa Palembang itu buntu, banyak buntu. mana pijet memperut yang kosong kan. Nah itu. Tapi kebakar ini dulu sebenarnya rame ya. Istilahnya sampai bisa berapa kali begini ya? Berapa kali ya? Saking kebanyaknya nih belum pernah ajaknya malah ini. Bagi pemirsa yang berminat ya, hubungi nomor di bawah ini ya. Iya. Insya Allah terjamin ya masa depan gitu kan. Yalah. Amin. Masya Allah. Amin. Ya deh, jadi sudah. Jadi kita umur ini ya pasti kalau jadi terapis ini kan selain yang tadi lah ya, apa namanya, yo pasang surut lah istilahnya kalau dari sisi konsumen kan tergantung kondisi. Selain itu kan pasti ada suka duka yang lainnya mungkin. Nah, pasti tidak mungkin tidak. Kita udah mulai dari mana nih ya? Senangnya dulu, apa yang dukanya dulu, kira-kira. Dari senangnya dulu lah. Senangnya dulu ya. Iya. Duka tuh kaget dulu lah. karena duka tuh pasti berlalu jiwa. Betul. Ayo kita beladas dulu. Coba jiwa apa sih lemahnya jadi terapis, senangnya jadi terapis apa sih? Kalau ini siapa dulu nggak cerita? Siapa dulu lah. Iya. Senangnya itulah tadi. Yang pertama bisa nolong wong itu sehat. Oh ya, rasa senangnya luar biasa. Terus senang kedua, ya balik-balik ke ekonomi tadi, sudah dipijit kita dibayar gitu kan. Nah, itu. Sudah mijit. Ya sudah mijit, sudah dipijit pula. Sudah mijit kita dibayar. Sudah mijit dapat duit. Nah, it kalau itu. Akor. Negatifnya kayak ada yang lain. Nah, jadi sudah mijit dapat, artinya memang keterampilan itu terasanya ada manfaat. Yo. Jadi kalau tunanetra itu punya keterampilan ibarat alat ya. Jadi dimanapun bisa kita kita tinggal, dimanapun tempat kita bisa punya ini punya penghasilan dari keterampilan itu. Iya benar. Yang penting galak berkoar-koar, macam kata orang Palembang. Jangan malu, kalau malu kita punya keterampilan tentu ya wong nggak tahu kan. Arif kalau tunanetra dari kecil. Yo benar, tunanetra dari diponis tunanetra itu dari umur 3 bulan. Total ya. Yo total, terus umur 7 bulan sempat nyingok sebelah sampai SMA. Selesai SMA diuji lagi, kelang 2 bulan itu langsung hilang penglihatan. Nah disitulah sekarang sudah gelap. Terus ini lanjut Kabakar nih. Apa tuh? Situ senang tadi. Oh, senang tadi ya. Iya, tapi lupa. Saking senangnya ketawa ladasnya. Iya. Rasanya lemak dan. Jadi nambah lah yang dia mengkali Arif tadi. Senang memang sih kita tuh bisa nyembuh ke wong. Bisa artinya kita nih bisa masih bisa dianggap uang, digunakan uang, walaupun dengan keterbatasan kita tidak nyingok aja uang tuh kan. Jadi kalau walaupun tunanetra dihargai uang. Jadi meskipun apa ya, kita kan jasa ya pijatnya. Jadi ngeluar tenaga yang ekstra mah itu. Kata uang tuh kan, lemak kamu nih mijit, cek ini nyet dibayar uang sekian. Nah, uang kan cuma pacak ngomong itu, Pak. Ya udah tahu apa sih sebenarnya mah yang kita rasa setelah kita bergerak turun lapangan mijit itu nah. Nah, jadi emang nganggap kita tuh, "Woi, bung lemak nian, kamu nih mijit ini duit sekian." Ya. Padahal tidak juga. Jadi mijit itu kamu nak tahu sebenarnya lebih saro dari orang nyangkul sawah. Nah,
Nyangkul sawah itu aku rasa sudah capek gitu dah. Oh, udah patah pinggang. Asalnya 2 kali kebut, 3 kali kebut, asalnya nak teol jong pinggang gitu nih. Nah, mejet ini mah itu lebih parah. Ya berarti nyangkul. Jadi mejet itu ketika kita ketika kita tadinya makan, jadi sudah kita mejet kaki lapar lagi gitu tuh lantak kayaknya tuh. Iyo. Seolah-olah nyedot banyaknya tenaga tuh mah itu nah. Tapi ketika bisa kita sembuh itu ya jadi kebanggaan. Jadi ketika kita misalnya bawa dong masa angin, kita pijit. Dia beda wah senang nian bangga gitu. Oh, berarti kita pacak aja kita nyoba ke dia nih. Nah, itu kan. Walaupun ini bayarnya sih tidak seberapa menurut aku sih dengan dengan tenaga yang kita keluar, tapi ya Kepuasannya itu. jadilah yang penting kita puas pas memang yang paling penting itu kesehatan. Mah itu. Walaupun banyak duit tidak sehat, Nah, untuk apa? adonia. Juga kita nak nikmatinya kan. Adonia. Iya, berarti Itu. banyak hal masyarakat di luar tuh bersyukur lah ya. Mesti dengan adonia kita nih. Terapis, iya. Jadi pacak Katanya bangga mau ke dikit, dia katanya mau dikit ceritanya. Ya pacak bangga ke lah dikit-dikit. Iya. Terus Andre cuma ada kesenangan dewe tak? Aduh, Jadi mungkin Kang PJ selain dari nyebuke itu kan bisa dapat ibarat kata penghasilan dari situ. Kalau bagi aku dewek, mejet itu bisa jadi sarana pergaulan. Jadi ketika kita mejet, ketika kita berinteraksi dengan yang kita pijet, nah ini jadi sarana kita, jadi media kita untuk membuka ke masyarakat gitu nah, bahwa yang cak mana sih tunanetra itu. Nah, dengan kita bergaul, kita interaksi, itu masyarakat bakal tahu. Dan jujur, karena mejet lah, itu jadi sambil kuliah, sambil mejet, ya itu jadi mempermudah juga, memperlancar juga gitu nah, selain biaya itu. Jadi uji dosen, kamu mana Pak? Sudah Pak, aku mejet Pak, kasih nilai apa Nah, itu kan ibarat kata dari candaan tapi jadi pergaulan lah gitu nah. Itu kan pengalaman ini ya, senangnya ya. Jadi senangnya Andre itu. ini sebenarnya dia ini bukan cuma terapis baik, tapi memang ngajar juga ya, karena dulu kuliah ya sarjana juga Andre ini. Ceritanya mah itu. Nah, jadi sampingannya meje. Jadi bisa jadi penghasilan sampingan gitu ya. Bukan meja di samping. Bukan meja samping. Jadi ada tak kira-kira cerita kawan-kawan lain tentang ya senangnya mejet ini lah. Tapi kalau ini loh, kayak dulu, mejet ini kan di tempat banyak panggilan juga kita nih. Nah, meja itu kan apalagi untuk sekarang ini mungkin kita lebih fokus ke kadang-kadang nerima jemputan, karena memang jemputan itu kan lebih banyak caknya lagi dari di tempat. Nah itu Panggilan. jadi ya dipanggil. Jadi lelaki panggilan. Si Matupang. Si Matupang. Yang penting jangan siang malam tunggu panggilan. Yang Jadi penting laki-laki panggilan. jangan PJ di laki cadangan. Ayo. Jadi PJ itu memang ada dipanggil, ada di tempat, ada 2 tempat gitu kan. Ya, ada 2 opsi Jibong tuh. Ada 2 pilihan. Jadi bisa ya, dipanggil bisa, jadi di tempat bisa. Bisa kalau. Kalau di tempat kita di Sukabangun sini ya. Kalau nak panggil telepon be, nggak di Google. Jingok be di Google ada alamat kita di sana. Karena kan kita juga mengikuti perkembangan zaman. Masyarakat zaman sekarang kan servanya pengen instan. Nak makan tinggal telepon, tinggal pesen, betul kan? Nak kemana-mana tinggal pesen. Nah, kita juga mejet, nak kemana-mana tinggal telepon. Jadi kita peloi ya, bukan nak uang nih. Itu. Terus update. Jadi Kalau memang pada intinya kita ini layar sentuh ya. Jadi kalau misalnya nak mejet ada sentuh, tak baca dari jauh ya. Yang sudah kodratnya caknya. Iya. Canggih tapi selalu update layar sentuh. Tidak jadul lagi gitu ya. Nah sekarang nih, tadi senangnya kan, senang bisa nyebut uang, kan, senang bisa dapat penghasilan tambahan, terus juga Anda tadi kan bisa selesai kuliah juga karena penghasilan dari PJ kan. Nah ini agak sedih nih, coba backsound agak sedih Coba backsound dulu, backsound mana? Cerita sedih. Kaki bercucuran banyak mata, polo. Coba sedih. Kita mulai dari dulu nih, dari Andre dulu nih, cerita sedih ketika mejet ini. Jadi seorang terapis ini cak mana sih sedihnya? Banyak ya cerita sedihnya itu. Oh, ya iya. Jangan nangis lu. Jadi
cerita sedihnya itu mungkin Siap lah, mungkin di masyarakat kita mungkin masih belum terbiasa menerima pijit itu sebagai suatu profesi. Jadi mungkin beberapa masyarakat yang memandang ya bisa dikatakan sebelah mata dengan profesi sebagai pijit ini. Itu satu gitu. Keduanya juga masih banyak terjadinya anggapan-anggapan negatif atau dari sisi penyimpangan sosial lah dari pijit ini. Masih banyak yang mencari kesempatan di situ. Nah, itu mungkin kayak bisa dijelaskan oleh para senior ini Itu. Tapi yang pernah dialamin tuh, yang pernah dialaminya gitu. Pijit, aku pernah diakui wong kayak itu kan, aku tidak dibayar wong kan misalnya, atau apa yang pernah dialami paling pahit lah itu kan. Paling pedih hangat. Dalam pedih hangat. Sudah pedih hangat belum? Enggak tahu lah itu. Atau Jadi kalau tidak dibayar itu sudah biasa lah, bisa dikatakan biasa karena kita juga, kalau aku sih menjadikan pijit itu kan sebagai selain ini sarana pergaulan juga. Kalau dibayar itu cuma kalau dibayar makanan, dibayar rokok ya paling biasa lah, atau tidak dibayar sama tapi sekali. walaupun sarana pergaulan tidak digauli dah. Nah ini yang ngeri. Nah itu ada aku rasa itu dah. Pernah ada suatu ketika gitu Jadi bukan kita menyalahkan mungkin kalau bagi beberapa wong itu tidak salah, tapi bagi aku itu sangat tidak baca lah, sangat tabu. Jadi pernah kita mejit salah satu konsumen yang mengalami disorientasi seksual, asik gitu apa dia itu atau nyimpang. Nah di situ kita pernah ketemu konsumen yang itu yang maaf ngomong kasarnya galak sama lanang gitu. Nah di situ jadi itu tidak sama galak kan? Tidak. Kita masih normal. Karena marah ya di rumah itu jadi ketika kita mejit, mereka memanfaatkan di situ. Jadi pengen minta lebih dan pengen ceritanya cuman sih, jadi penasaran aku. Pernah apa kenyo gitu, sampai di apa kenyo sampai pede-pede lah kayak sensor kayak tip gitu yang segamblang-gamblangnya. Jadi pernah ketika kita mejit, dia itu pengen dilayani pengen maaf ngomong kasarnya, pengen ditunggangi. Pengen ditunggangi, pengen dipuaskan hasrat seksualnya. Nah itu yang jadi masalah dia itu sesama jenis. Nah itu sesama jenis. Kalau apa bahasa sekarang? Pernah terjebak dalam kondisi yang seperti itu? Pernah terjebak di kondisi itu di tempat panggilan. Ketika itu panggilan. Nah, dipanggil terus disuruh pijit di rumahnya. Setelah kita hampir selesai dia nak minta dilayani itu, kita otomatis nolak kan? Bukan KTP dan lain. Enggak. Otomatis kita nolak. Yo siap mati, ya sudah pikir otomatis di sini. Gitu. Ngapain pula? Bisa lepas dari itu cuman. Aku sekap lo, kebat lo kan. Ini lucu, ceritanya lucu. Jadi bisa lepas dari situ itu karena kita kalau bahasa Palembang tuh ngotai itu bohong bohong bahwa aku ini Pak, maaf aku ini tunanetra, mungkin tinggal nunggu waktunya Bapak. Nunggu waktu apa katanya? Nunggu waktunya mungkin kapan dipanggil oleh Tuhan. Ngapa? Ya aku ini lakukan HIV Pak, jago tunanetra, makanya jadi mata aku ini nengok lagi. Nah di situ agak ngeri. Jadi di situ dia sudah baliklah sana katanya, pulang aja ke sana. Nah di situ alhamdulillah. Ya di sisi lain ya aku nauzubillah min zalik lah, kalau jangan sampai itu kan. Tapi mana lagi kalau sampai karena dia ngancem kalau kau udah ini ya udah aku antar kau rumahnya, dikuncinya kita tidak tahu itu kan. Nah di situ mungkin sisi gelap di jauh di Bandung mungkin iya, di daerah Jawa Barat lah itu Jawa. Yang kita sebut nama label marah gitu sana. Kan itu udah tahu kejadian. Iya. Tapi ada yang itu ada juga, tapi tidak galau-galau, tapi ada itu ada yang memanfaatkan itu. Nah itu yang sangat disayangkan itu karena kita masih normal loh itu. Terus kita nih masih belum galak juga. Mari bisa enggak cerita ini misalnya pengalaman pribadi lah gitu kan, yang kira-kira pahit-pahitnya, sedih-sedihnya jadi tukang pijit ini cuman lah ceritanya. Kalau sedih-sedihnya itu, kalau sedih itu sama lah ini tidak dibayar, terus
ada penyimpangan seksual tadi. Terus juga ada juga sebagian masyarakat itu menganggap terapis itu benar-benar kayak anak buah itu, benar-benar kayak anak buah. Seringkali kita diterlantarkan ketika panggilan. Nah itu makanya itu seorang terapis Terlantar itu terlantar cak mana? Tak ada makan, apa dicampak kerja lah. tidak. Jadi itu posisi rumah tidak tahu kan. Kadang-kadang tidak dituntun. Kadang-kadang kita disuruh pas sudah selesai mijit dibayar, terus kita ditaruh depan pagar. Lalu uang itu masuk, pintu dikuncinya. Rasanya ampun, mirisnya rasanya. Ada itu. Aduh, Ada aduh. itu itu. Yo. Kita doakan baik, kita doakan. Yo, karena kalau aku sih mikir positifnya baik, karena manusia itu ada dua kan. Ada Tapi yang macam baik, mana? ada yang- Alhamdulillah. Ya karena kecanggihan zaman itu kan, apalagi megang HP kan. Secara adab etika agak kurang pas. Ya karena itu tadi Pak, masyarakatnya ya menurut aku sih kurang edukasi lah ya. Padahal terhadap sebenarnya ini. kita tidak semata-mata dari duit ya kita Nah, ya. itu iya. Nak dilemak ke juga kita nih. Iya. Iya. Coba Kak, ini kamu kan sama manusia itu. Kira-kira pengalaman pribadi ini ya. Ya, ya. Iya. Jadi kalau aku nih dalam nih. cuma nambah ke baik apa yang ada yang kurang. Nggak nambah gitu lah kan. Ambil lemak lah. Karena mungkin secara garis besar sama aja. Secara garis besar sama baik aku nih sama budak-budak kiri kanan aku nih. Iya lah paham. Cuman memang ya tadi ya khususnya untuk panggilan memang kita nih banyaklah disia-siakan sama ngalak manggil. Jadi sudah jasa kita sudah tidak dibutuhkannya lagi, dah kita dicampak ke cak sampah. Ada nian memang itu ya. Sering kali itu terjadi. Yang tidak dituntun lah, yang suruh ngabak-ngabak deweknya di jalan lah itu kan. Jadi kalau aku nyiasatnya mah ini. Jadi begitu dia manggil aku ini kan masih agak nyengok dikit kata wong tua pesen. Nah, jadi masih agak nyengok dikit. Nah, jadi untuk nyiasatinya tuh ketika aku dipanggil mijit, aku udah galak berjalan sebelum tangan aku diambilnya, ditontonnya. Nah, biasanya mah itu aku. Kenapa? Untuk biasa ke kakek kalau dia manggil kawan kita yang benar-benar dia total tak nyengok nian itu. Nah, mah itu. Biasanya aku nyiasatnya mah itu. Jadi ketika aku udah di mbeknya, tangan aku udah tontonnya, aku diam baik. Oh, jadi dia Pak, jalan. Apanya aja kenapa jalan? Dah baca berjalan, mendak ditonton ini. Nah, jadi singkat kata diambeknya lah tangan kita ditontonnya. Nah, diarahkannya. Sini Pak, naik tangga dikit Pak. Awas ada di golongan, agak ngelangkah lebar dikit Pak. Nah, dia kan diarahkannya mah itu. Terus Tapi kalau ini kita nih pijit memang khusus untuk lanang-lanang. kalau kita memang cuma nerima lanang ya kalau untuk mijit itu ya, karena Tak pernah masuk anda minta panggilan misalnya apa kayak itu pengalaman. kalau pengalaman pernah di Jawa dulu mijit betina pernah. Pernah. Cuman kita profesional bela. Tapi memang pada dasarnya tidak Tak boleh. mijit. Ya, tidak mijit Tidak, memang. maksudnya memang pada dasarnya tidak nerimo. Tidak nerima. Cuman begitu dia Kalau butuh darurat? darurat lah. Ketika dia butuh dengan kita pijit, tapi kita profesional, tidak macam-macam lah, cuman semacam baik. Jadi kalau apa namanya cerita lain pengalaman Kalau pengalaman lain itu ya itulah tadi pernah lah ya kata kawan kiri kanan tadi dileceh ke sama pasien itu sering ya, bukan sekali dua, nah itu kan sering. dileceh ya? Iya, yang kaget misalnya pas kita lagi mijit dia Praktek dalam posisi dia tengkurap itu kaget dia tuh kan ngomong itu kan ternyata. Nah, jadi dia dari terang bulat ini tadi kita sudah curiga sebenarnya. Apa gitu? Awak lanang bulat deh. Awak lanang tak pilih ikut bulat. Ngapa mak ini model nih, Bang? Nah, lah sudah pikiran kita ini tadi lah lama. Jadi begitu kita benar kita jalan ke kita mijit, sudah sampai di paha misalnya kaget tuh. Kaget tangannya nasib bu kemana-mana nak memang sih Sering tapi gitu. sering. Padahal Kadang-kadang- pengennya tuh lanang sama lanang, yo tidak masalah ya. Kalau memang ya kontraknya lanang Yo. sama lanang ngobrolnya ya. Kalau lanang sama tino kan tidak wajar malah. Tapi Yo. kita pengen lanang bertemu lanang, lanang konsultasi dulu. Nah, kacau. Itu yang kacau. Tapi cak itu tidak jero tidak. Tidak jero karena kita profesional baik. Tidak jero karena Iya. gua menikmati tidak. Tidak loh, tidak ada sampai itu pulau. Masih normal kalau gitu berarti ya. Iya. Iyalah,
Jangan kan sampai. pandangan masyarakat itu kadang tentang pijit itu kan apa ya? Ketika kita menyebutkan panti pijat itu malah bukan ke arah pijat kesehatan, gitu kan. Malah meregangkan otot yang lemas, arahnya ke sana, gitu kan. Itu yang bukan menegang bukan melemaskan otot yang tegang, itu yang jadi salah. Nah, kok lagi nambah ke itulah sangkan pijat urut tunanetra itu salah satunya bersertifikat itu dia memang benar-benar resmi. Nah, kalau tidak pakai sertifikat, biasanya kalau di kota-kota besar itu pijit itu negatif. Itu. Nah, sedangkan kalau kita bersertifikat resmi, ada tanda tangan pemerintah atau lembaga, itulah sangkan wong tidak berani macam-macam. Memang kita benar-benar belajar niat. Jadi untuk masyarakat tuh, ya, sebagai informasi bahwa kita ini pijat tunanetra memang tenaga ahli, Ya, memang belajar, memang memang profesional. sertifikasi profesional, bukan pijit yang karena ketunanetraan kita ini kita dipandang rendah, bukan asa-asa be. asa-asaan. Iya. Bukan ada plusnya, intinya memang itulah. sekolahnya, Memang sertifikatnya tuh memang ijazahnya. Tadi ya sarjana ilmu. Tidak abal-abal. Sarjana ilmu PJ, SIP. Iya. Tidak abal-abal pokoknya resmi. Jadi bisa dicoba, boleh dibuktikan. Nah, Bisa datang bay pokoknya. Kapan bay waktunya kami terima. Kalau tidak sembuh barang kembali. Iya. Barang kembali, uang kembali. Iya. Jangan penting ada lu datang. Ayo nak tidur lo. Tapi pernah pijit tengah dalu. Kalau aku pernah. Jam berapa? Nah, dulu ya namanya kita memang sambil nyari ya, nak berjuang di tanah rantau lah nah itu. Pernah waktu itu mijit jam 2 pernah. Jam 2. Itu dipanggil diketok. Kebetulan kita waktu itu ngekos. Nah, ketok kosan jam 2 minta diurut. Berapa kok menurutmu sih kok? Siko. Kalau aku dulu pernah dari jam 8 malam sampai jam 4 subuh mijet paniko. Ini aku yakin ini tokennya memang lintang senior ini. memang sakti ini. Tidak terasa lagi ngantuk. Tahu-tahu kepala sudah lana azan subuh. Nah, kalau penuh kantong. Setelah sudah tahu lagi taruh mana lagi. Udah bingung. Ari pernah juga. pernah, tapi tidak dos cak senior kita nih dah masih batas wajar lah jam 1, jam setengah 2. Jadi kalau senior nih 10, 12 paling maksimal tuh pacak sehari. Dia jadi sakti dia. Pacak jauh yo. Makam ilmu nih. Iya itu tadi ya. Jadi ada sukanya, ada dukanya. Nah, jadi kan ya, tadi kan antara suka dan duka itu biasa ya. Namanya hidup kan ada sunnah. Ya, pasti. Iya. Tapi kalau untuk kawan-kawan dewek secara pribadi nih, aku memang masih jadi pengen tukang pijit terus atau paling tidak, cuman sih harapannya sebagai seorang terapis gitu ya, khususnya kita tunanetra. Jadi kita lihat terapis ya, notabene terapis itu biasanya walaupun orang kaos kadang-kadang sudah dipandang rendah ya. Apalagi misalnya kita tunanetra ini kan, gitu. Iya. Padahal sebenarnya kalau di masyarakat itu kita tuh kaum masyarakat menghargai wong itu tidak karena kekayaan, karena hartonya, karena keterampilan sebenarnya kan. Harusnya kita punya keterampilan ini juga di masyarakat dihargai. Iya, mestinya. Nah, cari untuk kawan-kawan cuman lah harapannya kira-kira apa namanya untuk yo kedepannya lah. Nah dari siapa dulu lah kira-kira? Dari senior dulu berasa. Nah ini istilahnya penghormatannya. Iya. Ini yo. Oke, ini jarang ketemu lagi. Kalau harapan apa ya yang bisa kita harap? Ya mudah-mudahan ke depan untuk pemakai jasa kita khususnya itu lebih bisa menghargai kita bela. Jadi jangan dibuat masing-masing, mete. Kalau kamu dalam ngambil salah panggil kami. Mak mano kita sama manusia, itu kan. Jadi kita kalau ngargai sudah Iya. cari yang lain. Iya. Iya. Ya mudah-mudahan juga kita, Harganya agak mahal dikit. mudah-mudahan juga kita ke depannya ada pekerjaan yang lain juga lah yang bisa menunjang selain dari pijit urut ini, itu kan. Lagi kamu ada yang lain kalau pijit lagi. Masih bisa mijit, masih galak. Oh, masih Soalnya galak. itu kan memang sudah bawaan kita. Jadi memang ada niat nolong. Menggunakan pijit itu bukan karena duit semata lah. semata. Gitu. Pengen nolong. Iya. Iya. Masuk angin nangin duduk belum nggak dipijit. Nah terus yang lain si siapa? Arif mungkin. Kalau harapan aku khususnya
banyak sih harapan, apalagi untuk terapis. Ya, untuk terapis harapannya sering-sering selalu mengupdate ilmu. Ilmu pijit itu harus diupdate. Terus harapan kedua untuk aku dewek, mudah-mudahan kedepannya itulah itu sama dapat kerjaan yang layak. Tapi pijit ini tidak bisa ditinggal ke, tetap bisa malam bisa digawe ke sore bisa kan. Jadi selingan kan memang. Nah, harapannya untuk masyarakat silakan untuk dicoba dulu lah. Nah, terus pijit ini juga kan kayak dokter kan, ada cocok-cocokan. Karena memang sebenarnya pada dasarnya kan kita nih dokter. Dari sejarah pijit itu kan memang dari kedokteran timur. Tapi memang secara tidak langsung ilmu-ilmu kedokteran dipelajari juga. Iya betul. Karena pijit ini sebenarnya pada dasarnya kedokteran timur. Nah, dari sejarahnya itu. Jadi harapannya silakan dicoba dulu. Nah, dicari yang cocok. Nah, insya Allah ketemulah cocok. Andre? Ya mungkin cuma sekedar menambahkan harapannya yang mudah-mudahan kedepannya untuk profesi kita sebagai kalau aku sih lebih sering nyebutnya tenaga master atau tenaga pijit tadi terapis pijat tadi, mudah-mudahan lebih dipandang tidak lagi rendah lah di mata masyarakat itu, karena ini juga profesi, ini juga halal dan juga kita juga berniat menyembuhkan, ada jasa yang kita lakukan di situ selain yang kita dapatkan. Harapan kawan-kawan dengan pemerintah mungkin ya. Nah, mungkin harapan untuk pemerintah ya tolong diperhatikan. Nah, ini mungkin dari sisi perekonomian ini sangat menunjang kawan-kawan kita disabilitas, khususnya disabilitas netra ya. Jadi kalau bisa lebih diperhatikan lagi, karena dengan terapis pijat ini atau dengan ilmu masas ini kita minimal dari segi perekonomian kita bisa setara, bisa sama Jadi pengennya lebih diperhatikan lagi. Mudah-mudahan bisa disediakan lapangan kerja lagi Ada banyak-banyak tidak kok Itu mungkin syukur-syukur bisa jadi terapis pijat di lembaga pemerintahan kan bisa lebih mantap lagi, itu kan lebih punya nama lagi. Tapi kalau memang pemerintah itu punya perhatian gitu dan kita bisa dikasih banyak peluang sebenarnya untuk dilibatkan mungkin di event-event pemerintahan yang itu membutuhkan tenaga pijat gitu kan ya. Dan kok lagi kelemahannya pemerintahan ini ialah ketika bapak-bapak atau para pemerintah ini menyediakan tempat pendidikan pijat tadi atau balai-balai pelatihan pijat, itu kita setelah lulus dari situ tidak tahu nak disalur ke kemana. Nah itu yang disuruh nyari dewek-dewek. Disuruh nyari dewek-dewek. Jadi setelah kita belajar lulus dari situ nyari dewek. Nah harapannya yo ibarat kata jangan cuma sekedar mencetak lah, tapi salur ke lah kemana tempat kita nih kan agak dalam, siapa tahu ada pemirsa satu pemerintah yang kan pacak agak taruh pinggir jalan. Jadi sebenarnya kita juga bisa bersaing dengan pijit-pijit yang ya mungkin resmi mereka sih, tapi kan ya itulah tadi beda gitu kan. Itu kita bisa bersaing kalau dari yang segi lain tempat, itu di pinggir jalan, iya, duit, tempat, strategis. Nah, soal gerakan pijit juga kita memang memadai. Nah, insya Allah kita memang bisa bersaing. Pasti. Ya, walaupun kita pasti bisa bersaing. Tidak seluruhnya tidak bisa kita lakukan. Bisa. Nah, kita bisa setara. Apalagi kita punya sertifikat tadi. Oke. Karena kita ini kayo pengalaman, kayo gerakan. Nah, lainnya kasus sendiri. Aku. Macam-macamnya kayak duit, Insyaallah kayak duit. Nah, ada lagi kawan-kawan, ini harapan-harapannya cukup lah. Itu tadi perbincangan kita dengan para terapis jempol mobile ya, bagi yang berminat untuk menikmati jasa ahli pijat ini boleh hubungi kita ya. Ada di Google, ketik pijat urut tunanetra, muncul jempol mobile pijat urut tunanetra di Kota Palembang ya. Di Kota Palembang. Ya demikian ya perbincangan kita, mudah-mudahan bisa menambah wawasan pemirsa atau penonton setia kita di rumah. Ya, lebih dan kurang ya kita cukupkan saja sampai di sini. Boleh lain waktu kita langsung bertemu di geraha pijat kita. Sampai jumpa.